Oke, kita akan lanjut. Kita agak lebih cepat sedikit dari silabus nih. Kita lanjut ke limit fungsi dua peubah. Nanti kalau selama kuliah ada yang mau ditanyakan langsung ya, langsung. Nah, kemudian kalau internetnya putus, tolong saya di miss call. Baru 55 yang masuk. Kemana yang lain? Ya, tapi kita jalan saja. Nah, coba kita lihat. Misalkan set ini fungsi XY, fungsi dua peubah ya. Dan AB itu anggota R2 ya, salah satu titik. Nggak harus di domainnya. Kalau 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 limit itu limit X menuju A, B, nggak harus A, B-nya itu di domainnya ya. Nah, kita akan mengamati seperti biasa yang namanya limit adalah kecenderungan nilai F bila titik XY-nya mendekati titik A, B gitu ya. Sebentar, sebentar. Nah, untuk memahami limit dua peubah, ini sebenarnya konsepnya sangat-sangat rumit. Kita kita hanya akan saya akan arahkan ke bagian teknisnya aja ya, yang diperlukan untuk TPB. Teoritisnya nanti akan saya skip aja karena bagi mahasiswa yang masuk matematik nanti itu ada di kuliah tingkat lanjut. Nah, perhatikan grafik dan peta kontur dari fungsi dua peubah ini. Ya, tentu saja menggambar grafiknya udah sukar. Saya gambar ini grafiknya pakai software. Nah, saya akan lihatkan juga ini yang bisa diputar-putar gitu ya. Ini ini saya gambar pakai software namanya Maple. Nah, ini gambarnya fungsi tadi. Kalau pakai Maple enak bisa dilihat ini. Pakai GeoGebra juga bisa ya. Maple tadi saya lihat lebih bagus hasilnya. Jadi ini sumbu X positifnya sini, sumbu X positif, kemudian ini sumbu Y positif, dan seterusnya. Nah, saya lisan dulu aja sambil bolak-balik ke slide-nya. Nah, bila kita amati titik pasangan X, Y menuju 00, 00 itu pusat koordinat ini ya, X, Y-nya menuju 00. Nah, sebentar ini udah ada jawabannya. Sepanjang sumbu X. Kita lihat ini. Sebentar, muternya juga agak susah kadang. Ini sepanjang sumbu X. Kalau sepanjang sumbu X yang di sini nih. Sepanjang sumbu X menuju 00. Jadi dari X yang positif menuju 00. Dari X yang negatif juga menuju 00. Berapa cenderung nilai fungsinya? Jangan dilihat nilai fungsi di 00 ya. Kalau nilai fungsi di 00 kita lihat ya nggak ada 0 dibagi 0 nanti. Tapi kecenderungannya. Nah, kita lihat yang di luarnya. Sepanjang sumbu X. Kalau sepanjang sumbu X berarti grafiknya ini yang puncak ini. Nah, itu tingginya 1 itu. Jadi di sini sepanjang sumbu X nilainya 1 terus nih. Kalau sepanjang sumbu X. Jadi limitnya 1 gitu ya. Kalau dilihat sepanjang sumbu X. Dilihat lagi sepanjang sumbu Y. Sepanjang sumbu Y yang ini nih, sumbu Y ya. Dan tentunya dari yang negatif di sini. Sepanjang sumbu Y, grafiknya ini yang di bawah ini. Dia nilainya itu -1. Ini di sini -1 ya. Sepanjang sumbu Y selalu -1. Jadi kalau dilihat sepanjang sumbu Y, cenderung nilai fungsinya -1. Gitu ya. Lihat lagi. Sepanjang garis Y sama dengan X. Kita lihat di sini. Sepanjang garis Y sama dengan X itu ini ya, ini aduh muternya susah. Ini garis ini. Garis Y sama X. Karena ini sumbu X positif, sumbu X negatif,
Ini Y sama dengan X. Sepanjang Y sama dengan X, termasuk yang di belakangnya, kalau diputar, itu yang di belakangnya itu yang putih. Sepanjang Y sama dengan X. Nah, sepanjang Y sama dengan X, nilai fungsinya nol terus ini. Berada di yang bidang abu, bidang X, O, Y itu. Itu, ya, saya putar dikit. Nah, ini sepanjang Y sama dengan X, nilai fungsinya nol terus. Di sini juga nol terus. Sehingga sepanjang Y sama dengan X, cenderung nilai fungsinya menuju nol. Kan nol terus. Jadi kita lihat bahwa fungsi ini tidak menuju ke satu nilai kalau XY-nya menuju nol nol. Itu tadi saya jelaskan lewat grafik ini. Sekarang kalau kita lihat lewat ini, kurva ketinggiannya. Yang kiri sama yang kanan sama aja, cuma ini skalanya yang kiri ini saya zoom. Jadi skalanya ini kecil sekali, gambarnya sama aja. Kebetulan. Nah, lewat kurva ketinggian. Kalau sepanjang sumbu X ini, yang horizontal, dia apa? Nilai kurva ketinggiannya satu terus. Dari sini juga satu terus. Jadi lebih jelas di sini. Maka kalau X, Y-nya menuju nol nol, F-nya menuju satu. Jangan dilihat di nol nol ya. Cenderung kalau di luarnya. Kalau di zoom, ya terus ini kayak gini terus, satu terus. Kecuali di nol nggak terdefinisi. Kalau sepanjang sumbu Y, itu kurva ketinggiannya nilainya min satu setnya, K-nya atau setnya. Jadi sepanjang sumbu Y cenderung nilainya min satu. Sepanjang garis Y sama dengan X, nol terus dia. Nilainya limit C nol. Gitu ya. Nah, oke. Nah, yang seperti ini nanti dikatakan limit X mendekati 0, X, Y mendekati nol nol tidak ada karena nilainya beda-beda limitnya. Oke, satu itu dulu ya. Sekarang kita lihat grafik yang lain, yang ini. Ini apa namanya? Paraboloida. Set sama dengan ini. Dan kurva ketinggiannya saya gambar. Nah, sekarang kita lihat gini. Dari kurva ketinggiannya lebih enak melihatnya. Kalau saya mendekati titik X, Y, sepanjang sumbu X ini. Panjang sumbu X. Dia nilainya di sini satu ya. Yang ini yang paling luar lingkaran. Setnya satu. Ke sini nilai setnya jadi 0,75. 0,5. 0,25 terus mengecil menuju, ingat yang saya labelin ini adalah nilai setnya, nilai fungsinya. Jadi nilai fungsinya cenderung nol. Dari kanan juga sama. Dari atas juga sama. Ya, ini nilai nilai setnya di sini min 1, 0,75, 0,5, 0,25 dan terus mengecil. Kalau menuju 00, maka setnya menuju nilai 0. Lihat, dari arah yang melengkung nggak cukup dari arah garis lurus ya. Harus dari semua arah kalau limitnya ada. Dari arah yang melengkung ini kita lihat di sini. Ini sama, 0, ini 1, 0,75 di sini, 0,5, 0,25 dan mengecil. Nilai setnya menuju 0. Jadi dari semua arah, kalau X, Y-nya menuju 00, setnya cenderung 0. Kalau dari grafik tiga dimensinya juga jelas. Kalau menuju 0,0 dari manapun, cenderung nilai fungsinya 0 setnya. Nah, yang seperti ini dinamakan bahwa fungsi tersebut limitnya untuk X, Y menuju 00 nilainya adalah 0 setnya ya.
Oke. Nah, jadi untuk mengamati nilai fungsi, nilai limit untuk X, Y menuju titik A, B, nggak harus 0,0, itu caranya gini. Kalau kita bisa mendapatkan sebuah jalur di mana, mendapatkan dua buah jalur, jalurnya mau garis lurus boleh, mau garis lengkung boleh, mau apa aja. Kita ambil jalur gitu ya, mendekati titik limitnya. Kalau nilainya limitnya berbeda, limitnya nggak ada gitu ya. Saya nggak akan bahas epsilon deltanya. Gitu. Kalau limitnya ada, lewat jalur yang manapun harus sama. Gitu ya. Oke, oke, ini saya teoritis saya lewat. Saya akan beri catatan aja ini di sini. Yang nggak tertulis di slide-nya. Untuk menunjukkan limit X, Y menuju A, B dari f x, y itu tidak ada. Nah, caranya itu ambil dua jalur berbeda yang menuju titik A, B, tapi nilai limitnya beda. Jadi kalau ada dua jalur di mana nilai limitnya beda, ya limitnya nggak ada, seperti contoh yang pertama. Yang berabe ini, untuk menunjukkan limit X, Y menuju A, B itu dari f x, y ada, nggak boleh pakai jalur. Jadi kita ambil misalkan dua jalur, dapatnya sama, nggak boleh menyimpulkan bahwa limitnya itu. Karena apa? Kalau limitnya ada, dari semua jalur harus sama limitnya. Semua jalur nggak mungkin kita periksa. Coba, ini titik A, B. Jalurnya kan banyak sekali yang ke sana. Bisa ini, bisa lurus, bisa sana. Jalurnya banyak sekali. Tak hingga banyaknya jalur. Jadi, untuk menunjukkan limit sebuah fungsi dua peubah ada, nggak bisa pakai jalur-jalur. Itu, maka F-nya harus dioperasikan supaya lebih sederhana. Nggak boleh pakai jalur-jalur ya. Nah, untuk persisnya dua pernyataan ini kita lihat di contoh-contoh. Saya skip ini teoritisnya masuk ke contoh. Nah, kalau periksa ini soalnya susah. Periksa ini. Kita nggak yakin ini ada atau enggak limitnya. Yang lebih enak itu kalau soalnya tunjukkan limit ini berapa. Berarti ada tuh. Atau tunjukkan limit ini tidak ada. Nah, itu juga mudah. Kalau ini kan terbuka ini. Coba kita periksa. Acuan yang pertama itu kalau ada limit fungsi dua peubah, coba ini bisa enggak disederhanakan sehingga bisa dihitung biasa itu ya, kayak nilai fungsi. Kita lihat ini. Saya buka aja. Yes. Kok nggak mau? Ini ada banyak. Saya perlu ngopi dulu ya. Filenya bentar. Oke, lanjut lagi. Eh, saya mau periksa limit ini. Ada atau nggak ada itu ya. Nah, saya salin dulu soalnya ini ke sini. Nah, kembali. Kalau mau menunjukkan limitnya ada, ini harus kita operasikan
supaya bisa dihitung seperti apa supaya nggak bermasalah ngitungnya. Nah, ini kita lihat kalau saya faktorkan ada yang bisa dicoret nih ya. Limit X, Y menuju A, B. Ini saya tulis X min Y, X tambah Y. Dibagi X min Y. Nah, di limit kita boleh mencoret. Karena salah lagi ini soalnya, sorry. Soalnya salah ini ya. Ini nol nih harusnya. Atau boleh dua-dua juga nggak apa-apa. 2,2 ya, nggak apa-apa. Oke, saya coret. Di limit itu boleh dicoret karena kita nggak menghitung sebenarnya di 2,2, tapi kecenderungan kalau menuju 2,2. Nah, setelah dicoret, saya dapat ini. X tambah Y. Tuh. Nah, ini kalau dihitung kan nggak masalah. Nggak masalah, hitung aja. 2 tambah 2 sama dengan 4. Selesai, limitnya ada. Kembali saya ingatkan, loh kok kalau katanya menuju 2,2 bukan di titik 2,2. Padahal ini saya hitung di 2,2 gitu ya. Apakah omongannya nggak konsisten? Nggak. Karena kalau yang bentuk seperti ini nanti namanya polinom ya, tegak di belakang. Untuk polinom, nilai limit sama dengan memang nilai fungsinya. Tapi nggak semua fungsi seperti itu. Untuk polinom boleh ya. Kalau di kalkulus satu udah ada teoremanya. Ada yang mau tanya? Alessandra? Ah, hilang lagi. Ya udah. Oke, jadi kalau ada harus dioperasikan supaya eh, bisa dihitung gitu ya nilainya. Nah, berikutnya ini yang ini nanti semua nggak ada kalau nggak salah limitnya. Coba kita lihat yang ini. Periksa limit ini. Nah, kita kalau ngitung limit selalu awalnya coba substitusikan masalah nggak? Pembilangnya 3, penyebutnya 0. Ah, masalah nih. Masalah. Kalau di fungsi satu peubah, kalau ini bilangan dibagi 0, maka hasilnya pasti gini ya, plus atau min. Nah, kalau di dua peubah, nggak bisa. Karena apa? Nggak bisa seperti itu karena ini nanti kita meriksa bisa plus tak hingga, bisa min tak hingganya. Nggak kelihatan dari sini. Gitu ya. Nah, karena bentuknya seperti ini, saya tebak-tebak. Ini ada kemungkinan bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga. Karena yang ininya selalu positif, yang atas bisa positif, bisa negatif. Sebentar. Enggak, Link ya. Eh, harusnya ini, nggak tahu. Saya coba aja ya. Coba. Ini, eh, gini. Salah saya ngomong ya. Ini kalau di satu peubah plus tak hingga atau min tak hingga. Kalau di satu peubah. Kalau di dua peubah, boleh itu diterapkan. Tadi saya salah. Boleh diterapkan asal kita bisa meriksa tandanya. Nah, ini di sini kita lihat. Yang ini kalau XY-nya menuju 00 pasti positif. Ya, ya bayangkan X-nya menuju 00 itu kecil sekali. X-nya sepersejuta, Y-nya sepersejuta. Ya, ini positif. Yang ini selalu positif juga. Nah, kalau bisa diperiksa tandanya boleh. Jadi hasilnya plus tak hingga. Plus tak hingga ya. Nggak usah dibuka pakai inilah. Ini rumit. Limitnya ya kalau tak hingga tuh sebenarnya nggak ada juga tapi masih masih bening gitu ya limitnya. Tak hingga. Oke.
Lanjut lagi. Pada susah ya. Nggak ada cara spesifik. Yang ini. Nah, yang ini tipikal soal-soal yang biasanya keluar di ujian. Coba kita lihat. Ini. Saya nggak tahu nih limitnya ada atau nggak. Saya coba operasikan. Operasikan. Limit X, Y menuju 0,0. Ini bisa dicoret ya. Menjadi 1/X² min Y² gitu ya. Oke. Kembali bentuknya 1/0 kan? Nah, bisa nggak menyimpulkan kayak tadi sama dengan tak hingga plus atau min? Kita lihat. Ini positif jelas. Yang ini bisa positif, bisa negatif ya. Kalau XY-nya menuju 00, ini dikurang ini bisa positif, bisa negatif. Nggak bisa nyimpulkan saya. Nggak bisa nyimpulkan. Karena bisa positif, bisa negatif. Maka untuk itu saya akan tebak, tapi dari sini saya tebak dia bisa positif, bawahnya bisa negatif. Kalau dia negatif, jadi min tak hingga. Kalau bawahnya positif, jadi plus tak hingga. Dan itu dua-duanya bisa kemungkinan terjadi itu ya. Nah, jadi saya tebak ini limitnya nggak ada. Kalau limitnya nggak ada, kita cari dua jalur berbeda sehingga limitnya itu memang beda. Mencari jalurnya gimana? Biasanya sepanjang sumbu X dan sumbu Y dulu. Oh, ini yang tadi ya. Sepanjang sumbu X saya periksa. Ini di sini macet gitu ya. Macet. Kenapa boleh sepanjang sumbu X? Karena gini, ini X, ini Y, ini menuju 00. Sepanjang sumbu X boleh, asal dia melalui 00 ya. Sumbu X, sepanjang sumbu X. Kalau sepanjang sumbu X, ini berarti sepanjang sumbu X itu Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi sini saya ambil Y-nya 0. Sepanjang sumbu X. Y-nya 0. Belum dilimitkan ya. Baru kalau sumbu X ya pasti Y-nya 0 gitu. Nah, ini menjadi apa? Bentuk 1/0 lagi. 1/0. Tapi tandanya sekarang udah bisa ditentukan. Ini positif, X² pasti positif. Ini sih habis ya. Jadi 1/0 atasnya positif, bawahnya positif. Hasilnya plus tak hingga. Gitu ya. Saya periksa lagi. Saya tujuannya apa tadi? Mencari dua jalur berbeda supaya hasil limitnya beda. Sehingga kita nyimpulkan limitnya nggak ada. Saya periksa sepanjang sumbu Y. Ingat, sepanjang sumbu Y. Ini sepanjang sumbu Y. Kalau sepanjang sumbu Y, ini kenapa ini? Kan soalnya ini. Oh, ininya udah disederhanakan dulu. Sepanjang sumbu Y, X-nya 0. Sepanjang sumbu Y ini tadi X sama dengan 0. Oke? Nah, bentuknya kembali ini bentuk 1/0 ya. Ya, yang ini mah udah nggak usah dibaca, tapi min Y² itu menuju 0. Bisa ditentukan nggak tandanya? Pembilang positif, penyebut selalu negatif. 1/0 selalu negatif. Jadi min tak hingga. Nah, bahagia sekali kalau udah dapat dua jalur gini, nilai limitnya beda. Maka simpulkanlah limitnya tidak ada. Gitu ya. Hati-hati kalau ini sama gitu plus tak hingga juga.
nggak bisa dapat kesimpulan. Dua jalur limitnya sama, nggak boleh menyimpulkan limitnya itu. Kalau limitnya ada tuh harus semua jalur. Jadi nggak bisa pakai jalur-jalur ya. Karena semua jalur tuh jalurnya ada tak hingga banyak nih. Nih, kenapa tak hingga banyaknya menuju 00? Sorry. Karena ini jalurnya bisa banyak sekali menuju 00 tuh. Bahkan panjang sumbu X, sumbu Y, bisa juga melengkung. Nah, kalau pakai jalur-jalur, nggak bisa dipakai nunjukkan limit tersebut ada. Harus pakai dioperasikan ininya. Kayak contoh satu. Ya. Oke, saya bahasnya kayaknya akan manual aja di pakai slide gini tadi banyak keliru-keliru bahkan. Nomor selanjutnya saya bahas manual. Nanti kalau macet kita intip solusinya. Kali ini saya bikin berapa tahun lalu, kadang-kadang juga lupa gitu ya triknya. Pak mau nanya Pak. Oh ya, silakan. Yang tadi hasil limitnya plus tak hingga itu berarti tetap limitnya nggak ada. Yang nomor satu ya, Yang kedua. nomor dua ya. Ya, Coba buka lagi. Ah, ini ya tadi langsung tak hingga. iya. Eh, ini tuh kalau di buku teks dibilangnya limitnya nggak ada, tapi masih bagus gitu tak hingga nggak beda dari dua arah. Nah ini tuh yang tadi ditanyakan memang saya sendiri waktu mahasiswa bingung waktu waktu dulu ada soal eh, lupa saya bener salah kalau nggak salah. Kemudian ada soal limitnya tak hingga. Saya jawab limitnya ada. Salah harusnya tak ada katanya tak hingga tuh. Jadi kalau tak hingga itu ya sebenarnya nggak ada tapi masih bagus ya masih rada ada menuju satu nilai gitu ya. Jadi nanti di ujian nggak akan rancu ditanya kalau hasil limit cetak hingga nggak akan ditanyakan limitnya ada atau tidak. Limitnya berapa? Itu pertanyaannya itu aja. Ya. Istilah ada nggak adanya. Soalnya ada buku yang ketat kalau ada harus berhingga nilainya. Kalau buku nggak berhingga itu dibilang nggak ada katanya. Nah, tetapi nggak adanya itu ada yang masih rada bagus gitu ya. Kalau saya punya fungsi satu perubah, nilai limitnya tak hingga gitu. Ini rada bagus gitu ya. Ketimbang fungsi yang di sini tak hingga, di sininya misalkan sekian. Ini benar-benar nggak ada gitu. Dari kiri kanan beda. Yang ini dari kiri kanan masih sama. Jadi istilah tadi memang rancu. Saya sampai salah tuh. Dulu masih ingat saya tingkat satu. Saya protes ke dosennya. Pak, kan kalau Takinga nggak ada. Enggak, Takinga masih ada katanya. Beda dengan yang seperti ini. Nah, nanti kalau di soal ujian nggak akan keluar yang rancu seperti itu. Yang penting kita tahu ya, limitnya sekian. Atau betul-betul limitnya dari kiri kanan beda itu. Oke, itu rada susah menjawabnya. Oke. eh Mana tadi? Yang ini ya. Coba, ini kalau saya operasikan, saya nggak tahu nih limitnya ada atau enggak ya. Menuju 0,0. Ini menjadi dicoret menjadi 1/x² tambah eh minus y². Sebentar, ini tuh bukannya soal yang pertama tadi. Oh, beda ya. Eh, oke. Sebentar, sebentar pause ya, ada yang ting-tong. Lupa. Nah, kalau saya operasikan ini dicoret ya setelah ini difaktorkan dapat ini. Limitnya ada atau enggak ada ya? Kita lihat ini bentuknya sebentar.
Ini yang saya bahas teh. Bukannya udah tadi? Udah ya ini tadi ya? Udah yang tadi dibuka ya? Berarti saya mau Udah. bahas nomor 4. Salah, sorry, sorry. Salah. Yang mau dibahas nomor 4. Nomor 3 kan udah tadi. Oke. Pantesan saya ini. Ini nggak jadi ya. Oke. Ini nomor keempat. Nah, nomor keempat. Kita kira-kira dulu. Ini bentuknya nol dibagi nol. Nol bagi nol. Nggak tahu limitnya ada atau enggak. Nggak bisa pakai L'Hopital di dua perubah. Kemudian saya nggak bisa menyederhanakannya ini. Mau disederhanakan gimana lagi? Nah, kalau mentok itu, saya coba menunjukkan limitnya nggak ada. Jadi cari jalur. Coba-coba ya, nanti kalau kalau saya cari jalur satu, jalur 2, jalur 3, jalur 4, ternyata hasil limitnya sama terus. Nah, saya curiga malah limitnya mungkin ada itu ya. Tapi kalau sekarang menunjukkan limitnya ada, dari sini saya belum tahu mau diapakan gitu. Jadi saya coba menunjukkan limitnya nggak ada. Saya periksa sepanjang sumbu X. Ya. Ingat, ini apa? Jalur yang kita pilih harus melalui titik limitnya ya. Jadi nggak boleh gini. Ini ditanya limit di 00, periksa sepanjang Y sama dengan 4 gitu. Nggak boleh Y sama 4 kan nggak melalui 00 ya. Kalau sumbu X boleh dia melalui 00. Jadi di sini Y-nya sama dengan 0. Saya copy ulang ini, nulis. Hmm, Oke, sini sama dengan limit X, Y menuju 0,0 dari, ingat, Y-nya 0. X kali 0 dibagi X kuadrat ditambah 0 kuadrat. Belum dilimitkan ya, saya hanya kalau sumbu X selalu Y-nya 0. Ini juga belum saya limitkan, saya mau menyederhanakan dulu fungsinya. Ini 0 kali X ya 0 kan? Ini X kuadrat tambah 0 kuadrat jadi X pangkat 4. Nah, ini saya belum menghitung limitnya juga. Baru menyederhanakan fungsinya. Fungsi ini adalah dengan fungsi 0. Nah, baru ini limit konstanta, dialah konstantanya. Oke, itu satu jalur. Saya coba periksa sepanjang sumbu Y. Jadi X-nya mana 0. Nggak harus yang ini ya periksanya. Silakan yang lain juga. Saya tulis lagi di sini. Limit ini sama dengan limit X, Y menuju 0,0. Y, X-nya 0. 0 kali Y dibagi 0 kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 2 sama dengan limit X, Y menuju 00. Ini 0 dibagi Y pangkat 4. Dan ini kembali fungsi 0. Eh, Kenapa ada yang tanya? 0 gitu ya. Oke. Aduh, sial nih. Saya ambil dua jalur, hasil limitnya sama. Nggak bisa nyimpulkan. Gimana ya? Ambil jalur lagi saya. Ambil jalurnya yang mana sekarang? Ah, ini aja Y sama dengan X. Mau ngambil Y 2X juga boleh. Coba. Saya periksa lagi. Periksa sepanjang garis
Y sama dengan X. Boleh enggak? Boleh, karena Y sama X melalui 00. Jadi, limitnya saya paste lagi. Ini sama dengan limit X, Y menuju 0,0. Y sama dengan X. Diganti Y sama X. Y-nya diganti X. X kuadrat ditambah Y-nya ganti X. Limit X, Y menuju 0,0 dari ini atasnya X kuadrat, bawahnya 4 X pangkat 4. Jadi ya tulis dulu lah. X kuadrat per 4 X pangkat 4. Sama dengan limit X, Y menuju 0,0 dari 1/4 X kuadrat. Nah, ini udah satu perubah. Ya, gampang. Ini bentuknya bilangan dibagi 0. Ya, pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Kita lihat tandanya. Ini selalu positif. Ini 4X kuadrat selalu positif. Jadi plus tak hingga. Nah, bahagia sekali saya dapat dua jalur nilainya beda. Jadi ini sebut aja yang ke satu ini bintang. Yang ini dua bintang ya. Yang ini nggak saya pakai yang ini. Pokoknya dapat dua jalur berbeda. Dari bintang satu dan bintang 2, maka copy paste lagi. Ini karena nilainya beda, ya tidak ada. Ya, yang satu 0 menghasilkan limitnya, yang satu plus tak hingga. Begitu, menunjukkan limitnya tidak ada. Oke, moga-moga bisa dihayati. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Oke, lagi. Ya, contoh kelima. Contoh kelima saya buka aja ya. Sekarang udah mulai tahu caranya, polanya. Nah, contoh kelima. Kembali, ini kalian utak-atik gimana pun, nggak bisa ada yang dicoret ya. Nggak bisa disederhanakan. Mau disederhanakan gimana lagi? Jadi saya curiga, ini mah limitnya mungkin nggak ada. Coba hitung pakai jalur-jalur lagi. Periksa. Sepanjang sumbu X kayak tadi. Kalau sepanjang sumbu X, Y-nya 0. Belum dihitung limitnya. Baru fungsinya ini diambil Y-nya 0. Ya, ini 0 Y-nya. Sederhanakan menjadi pembilang 0 penyebut X pangkat 4. 0 dibagi X pangkat 4 ya 0 ya. Belum dilimitkan ya. Baru fungsi ini disederhanakan. 0 dibagi X pangkat 4 ya 0. Hitung limit baru limit ini limit konstanta ya 0. Kemudian kita periksa jalur lain sepanjang sumbu Y. Nah, sepanjang sumbu Y berarti X-nya 0. Saya sederhanakan lagi fungsinya. Ini 0 dibagi Y kuadrat. 0 dibagi Y kuadrat ya 0 gitu ya. Sebagai fungsi, bukan belum dilimitkan. 0 lagi. Dihitung limitnya, limit konstanta 0. Sial. Masih sama. Pengennya beda supaya nyimpulkan limitnya nggak ada. Sekarang saya periksa ini manual. Sepanjang Y sama dengan X kayak tadi ya. Boleh Y min X juga. Y 5X juga boleh. Atau nggak mau Y sama X. Y sama dengan 3X boleh. Asal melalui, ini garisnya melalui 00. Saya punya limit X, Y menuju 0,0
dari X kuadrat Y per X pangkat 4 ditambah Y kuadrat sama dengan limit X, Y menuju 00 dari Y-nya 3X. X kuadrat 3X per berapa ini? X pangkat 4 ditambah Y kuadrat 9X kuadrat. Sederhanakan dulu fungsinya. Menuju 00. eh, saya bagi dengan eh, bagi pangkat tertinggi nggak berhasil ini. Dibaginya dengan X kuadrat aja. Nanti dulu. Dibagi X pangkat 3. 3 eh, berapa ini? Menjadi X ditambah 9 per X ya. Dibagi X pangkat 3. Betul ya? Benar ya? Dibagi X pangkat 3 ini habis. Ini pangkat 4 tinggal pangkat 1. Ini jadi ini. Nah, kita hitung limitnya berapa? Ini 9 per 0. Berarti ini kalau enggak plus tak hingga, min tak hingga ya. Ini kan limitnya 9 per 0. Kalau enggak plus tak hingga, min tak hingga. Bilangan tetap, ini 3 dibagi, ini sih 0 ya. Ini enggak masalah 0. Ini dibagi ininya tak hingga atau min tak hingga. Mau plus tak hingga atau min tak hingga, bilangan dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Ya, jadi nggak peduli ini hasil 9 per X-nya mau plus tak hingga, ya 3 per tak hingga 0. Mau min tak hingga, 3 dibagi min tak hingga 0 juga. Jadi limitnya itu selalu 0. Sial saya. Sama terus nih. Saya coba yang lain lagi. Sekarang saya nggak mau nyoba garisnya satu-satu, tapi saya coba sepanjang garis lurus yang melalui 00. Nih. Semua garis lurus yang melalui 00 saya cobakan. Supaya semua garis lurus, ya saya ambilnya Y sama MX. Tapi M-nya nggak boleh 0. Karena Y sama dengan 0, itu udah tadi ini sumbu X. Yang ini kan Y sama 0. Udah tercakup di situ. Kalau M-nya 0. Oke, sepanjang Y sama MX, saya hitung lagi. Limit ini, ganti Y-nya dengan MX. Sederhanakan, oh dibagi X kuadrat ya. Yang tadi juga harusnya dibagi X kuadrat. Yang sebelum ini saya dibagi X kuadrat lebih gampang. Oke. Nah, ini limitnya berapa? Pembilangnya M kali 0. 0. Penyebutnya 0 ditambah M kuadrat. M-nya nggak 0. Jadi 0 dibagi M kuadrat. Hasilnya 0. Wah, ternyata sepanjang garis lurus yang manapun limitnya ketemu 0. Kembali, tidak boleh menyimpulkan limitnya 0. Karena belum semua jalur. Baru semua jalur yang garis lurus itu limitnya menghasilkan 0. Kan masih ada jalur yang mungkin melengkung gitu. Melengkung. Nah, kita coba lagi dengan jalur ini. Nanti kalau di ujian dibatasi sampai jalur ini aja. Kalau memang limitnya nggak ada. Nggak akan ditanya jalur yang berupa misalkan sin X atau X pangkat 3 atau apa. Dibatasi yang jalurnya ini. Saya hitung lagi. Limit ini ganti Y-nya dengan X kuadrat. Ini jadi Y pangkat 4. Jadi X pangkat 4 ya.
Sederhanakan, oke, hitung, coret. Ini kan bisa dicoret. Limitnya setengah. Bahagia sekali saya. Ternyata saya dapat jalur di mana sekarang nilai limitnya beda. Jadi dari ini aja, yang jalur ini dengan jalur ini limitnya beda. Jadi limitnya tidak ada. Begitulah limit fungsi dua peubah ya. Susah ya, susah, susah. Hati-hati susah. Tutorialnya juga susah biar untuk Robi aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya apa? Saya lanjut. Lanjut lagi, ini saya tutup. Nah, kemudian konsep kekontinuan. Habis kekontinuan saya udahan. Jadi kuliah hari ini agak pendek ya. Kita udah melebihi targetnya soalnya. Kekontinuan kalian mungkin masih ingat apa itu sebuah fungsi kontinu, yaitu kalau nilai limitnya ada, nilai fungsinya di titik limit tersebut, di titik ini ada, dan keduanya sama. Itu kan nilai limit dan nilai fungsi kan bisa beda. Nah, kalau kontinu, nilai limit dan nilai fungsi sama. Ya. Nah, rumus-rumusnya juga ini udah dikenal untuk satu peubah, berubah kedua peubah masih sama. Kalau kita punya dua fungsi kontinu, maka ditambah, dikurang, dikali, dibagi, tetap kontinu asal pembaginya nggak nol. Oke, jadi kalau ini. Kemudian polinom dua peubah tuh, polinom tuh yang pangkat-pangkatnya bulat ya. Jadi ini, yang konstanta, yang pangkatnya satu. Ini, X sama Y aja. Yang pangkatnya 2 X kuadrat. Ini XY kan, X pangkat satu Y pangkat satu. Seolah-olah bagian yang kuadrat ya. Dan yang ini. Itu kemudian terus. Tapi ini nggak boleh titik-titik ini. Kalau gini deret. Harus berakhir di yang pangkat N ya. Jadi yang X pangkat N ditambah apa itu yang X pangkat N min satu kali Y itu ya. Porsinya X pangkat N lah. Nah, harus berhingga pokoknya yang namanya polinom tuh. Nggak boleh sampai tak hingga. Nah, polinom dua peubah itu kontinu. Semua dibuktikan lewat ini ya. Ini kalau sifat-sifat itu rumus. Ada buktinya. Kemudian fungsi rasional dua peubah. Fungsi rasional itu polinom dibagi polinom. Itu kontinu. Asal penyebutnya nggak nol. Nah, untuk komposisi coba. Komposisi. Kita lihat. Saya mau menjelaskan komposisi agak detail. Gini. Kalau saya punya F eh ini dulu satu eh, fungsi dua puluh dua X, Y set gitu ya. Yang satu lagi set sama dengan G X, Y. Saya mau komposisikan ini. Ini ada fungsi dari sini katakan fungsi F, ini fungsi G. Kita lihat fungsi F itu daerah definisinya pasangan terurut. Katakan ini AB itu titik di daerah definisinya. Oleh fungsi F dihitung menjadi F A, B. Oleh fungsi titik ya. Oleh fungsi G nggak bisa dihitung. Kenapa? Karena G itu dua peubah. Variabelnya harus dua. Sedangkan ini tadinya pasangan terurut jadi satu bilangan real kan? Ini. Oleh fungsi F hasilnya bilangan real satu. Nggak bisa oleh fungsi G. Jadi GOF tidak ada.
Ya, dua peubah dikomposisi dengan dua peubah nggak bisa. Karena dua peubah jadi satu bilangan oleh fungsi G nggak bisa dihitung. G kan perlunya dua peubah juga. Kemudian, kalau seperti ini kasusnya. Setnya fungsi satu peubah. Yang G-nya dua peubah. Bisa nggak dikomposisikan F dengan G? Kita lihat gini. Sini F, ini G. F variabelnya satu. Ini. Oleh fungsi F dihitung jadi satu bilangan. Fx. Fa ya kalau ini A. Fa oleh fungsi G nggak bisa dihitung karena G butuh dua variabel. Ini kan satu bilangan. Ini G nggak bisa lagi. Jadi GOF tidak ada. Nah, yang ada ini yang ketiga. Kalau setnya sama dengan fxy, yang satu set sama dengan gx saja, satu peubah. Ini bisa dikomposisikan. Kita lihat gini. Tiga tombol ini. Ini F, ini G. Nah, di sini katakan ada titik F kerjanya dua peubah. A, B awalnya. Dihitung di sini menjadi F A, B sebuah bilangan real. Ini sebuah bilangan real. Sebuah bilangan real bisa dihitung oleh G. Ini bisa ya, karena G-nya satu peubah. Jadi ini sekarang GOF itu terdefinisi ya. Oke, melihatnya gitu. Jadi kalau di soal ujian, di soal latihan, yang akan diberikannya yang ini yang bisa dikomposisikan. Oke. Nah, sifatnya adalah sebagai berikut. Yang penting itu adalah kalau dua fungsi yang kontinu dikomposisikan, hasilnya kontinu juga. Itu aja yang pentingnya ya. Tentunya nggak sembarang fungsi bisa dikomposisikan. Kalau bisa dikomposisikan, kontinu dengan kontinu, hasilnya kontinu. Itu yang pentingnya di sini. Nah, jelaskan kekontinuan fungsi ini. Kita lihat. Ini kitab saya crop. Ini. Kenapa fungsi dua peubah ini kontinu itu ya? Jelaskan. Kita kita tulis si F ini sebagai komposisi dari fungsi H dan fungsi G. Gitu ya. Tentunya harus dua peubah atau ini H dari G X, Y. Nah, G-nya apa? G X, Y-nya itu adalah yang di dalam ini. X pangkat 3 min 4XY tambah Y kuadrat. H-nya apa? HX-nya sama dengan cos X. Maka dengan ini F sama dengan H komposisi G. Ya, dihitung oleh G, kemudian dihitung cos-nya. Nah, kita lihat G itu kontinu karena polinom dua peubah. H juga kontinu karena fungsi trigonometri satu peubah atau variabel. Ya, ini kan udah di matematika 1A. Fungsi cos kontinu, polinom dua peubah tadi baru disebutkan dia kontinu tanpa kita buktikan
Sehingga komposisinya, sehingga F itu kontinu juga. Karena F komposisi dari dua fungsi kontinu. Gitu, kekontinuan mah nggak terlalu banyak ini itulah. Oh, ini ditulis di sini sama saya. Lanjut lagi ya. Nah, ini sebentar lagi juga habis. Nah, fungsi dua peubah, kalau yang tadi continue di satu titik. Nah, kalau fungsi dua peubah itu continue di suatu daerah definisi tertentu, itu disebut continue kalau dia continue di setiap titik di dalamnya. Itu aja lah. Nggak mau teoritis-teoritis ini udah lewat. Nggak usah. Oke, hari ini saya mau mengakhiri sampai situ aja. Limit dan kekontinuan. Jadi kita sudah berakhir hanya sejam. Ini nanti minggu depan aja. Karena limit itu tadi cukup rumit. Oh ya, ini agak penting. Kalau f, x, y fungsi dua peubah, kalau kita hitung turunan parsialnya ini kontinu, f x y dan f y x kontinu, maka ini akan sama. Kalau kalian perhatikan contoh turunan parsial kedua yang kemarin, itu karena saya ambil contohnya polinom, dia akan didapat ini dan ini sama. Ya. Nanti aja ini di soal tutorial rasanya dipakai. Nah, baik. Itu dulu hari ini. Pendek saja. Cuma 1 jam. Silahkan kalau ada yang masih mau ditanyakan.